Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya sangat berharap Anda semua tetap rindu dan penuh semangat untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Berkat dalam Menyembah. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak terbatas. Pada saat kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, kami mohon agar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kedalaman berkat yang Engkau janjikan saat kami menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran. Kiranya renungan ini menguatkan iman kami, menyegarkan jiwa kami, dan memimpin kami lebih dekat lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, penyembahan bukanlah sekedar ritual atau kegiatan di gereja, melainkan suatu gaya hidup yang menempatkan Tuhan menjadi pusat segalanya, pusat kehidupan. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, maka berkat yang kita terima bukanlah lagi menjadi tujuan yang utama, melainkan suatu buah yang alami dari hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Allah Bapa Sang Pencipta. Melalui renungan ini kita akan diajak untuk menyelami kebenaran Alkitab tentang bagaimana penyembahan yang tulus membuka pintu-pintu bagi aliran berkat-berkat surgawi. Kita akan belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam hal-hal perkara-perkara duniawi, tetapi dalam pengenalan akan kebenaran Tuhan dan penyerahan diri secara total dalam hadirat Tuhan. Mari kita baca Lukas pasal 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dalam firman Tuhan yang kita baca ini, Tuhan Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah kamu berbakti. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diharuskan menyembah Tuhan. Kata menyembah di dalam konteks aslinya adalah proskuneo, yang pengertian singkatnya berarti tunduk, ketertundukan. Jadi proskuneo adalah sikap hati bagaimana seseorang menghargai dan menghormati Tuhan Allah Bapa. Perkara ini tidak mudah dilakukan, karena dunia di sekitar kita adalah dunia yang tidak menghormati hadirat Allah. Dari sejak kanak-kanak kita melihat peragaan manusia yang tidak menghormati Allah. Jarang sekali kita menemukan orang yang menghormati Allah dengan cara yang benar. Sehingga pengaruh dunia di sekitar kita dari peragaan dan juga gaya hidup atau pola hidup sesama manusia telah meracuni umat pilihan Tuhan, sehingga tanpa disadari membentuk hati atau membentuk batin yang tidak menghargai atau kurang, bahkan tidak menghormati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita baca dengan jelas menyatakan bahwa menyembah adalah tanda dari sikap berbakti, sikap tunduk yang sepenuhnya kepada Allah yang disembah.
Suatu saat iblis ingin Yesus menyembahnya, yang berarti Yesus mengakui otoritas atas kuasa iblis. Namun Yesus menolak dengan sangat tegas karena penyembahan hanya ditujukan pada Tuhan Allah Bapa. Mengapa menyembah penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Yang pertama, menyembah adalah bentuk pengakuan kita atas kebesaran, atas keagungan, dan juga kedaulatan Tuhan. Melalui penyembahan inilah kita menyatakan dengan sepenuh hati bahwa hanya Tuhan yang layak menerima bakti, menerima puji-pujian, menerima penyembahan dari hidup kita. Dengan menyembah, kita pasrahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Kita tundukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Yang kedua, menyembah lebih dari sekedar ritual. Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap penyembahan itu sebagai ritual keagamaan belaka. Menyembah seharusnya menjadi inti dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Menyembah itu tidak terbatas pada saat kita berdoa atau saat kita bernyanyi di gereja, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita. Bagaimana kita menyembah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang ini? Yang pertama, menyembah melalui sikap hati. Sikap hati yang penuh hormat, penuh kekaguman, dan sikap hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan adalah wujud penyembahan yang sejati. Yang kedua, menyembah melalui ketaatan. Melakukan firman Tuhan adalah bentuk lain dari penyembahan. Kita tunjukkan ketaatan kita, ketertundukan kita kepada kebenaran atau perintah Tuhan. Dengan menaati semua perintahnya, semua kehendaknya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, menyembah melalui perbuatan. Gunakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Gunakan talenta dan juga berkat yang kita terima untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada suatu peristiwa Yesus berbicara kepada seorang perempuan Samaria tentang penyembahan yang sejati. Perempuan ini memiliki pemahaman yang keliru tentang penyembahan. Dia percaya bahwa hanya di gunung-gunung tertentu atau di tempat-tempat tertentu saja orang dapat menyembah Allah. Namun Yesus dengan lembut mengoreksi pendapat wanita yang salah ini. Kemudian Yesus menjelaskan bahwa penyembahan yang benar tidak terikat pada tempat atau pada ritual tertentu, melainkan dilakukan dalam roh dan kebenaran. Mari kita baca Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat-ayat yang kita baca ini ada dua hal yang penting, yaitu menyembah dalam roh dan menyembah dalam kebenaran. Menyembah dalam roh berarti menyembah dengan hati, dengan jiwa yang tulus. Bukan hanya dengan ritual atau gerakan-gerakan lahiriah. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya
memungkinkan kita untuk menyembah Allah dengan cara yang intim, dengan cara yang benar, dengan cara yang penuh makna. Menyembah dalam kebenaran berarti menyembah Allah berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan bukan berdasarkan tradisi, bukan berdasarkan pendapat pribadi, atau bukan berdasarkan keinginan manusia. Kita harus menyembah Allah apa adanya, bukan menciptakan gambaran Tuhan menurut diri sendiri yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Penyembahan adalah suatu ungkapan rasa syukur dan rasa hormat kita kepada Allah. Kita dapat menyembah Allah melalui pujian, melalui nyanyian, melalui doa-doa kita, dan masih banyak yang lainnya. Menyembah dalam roh, menyembah dalam kebenaran adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Ketika kita menyembah Allah dengan cara ini, kita menunjukkan kasih, menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan kita sedang membangun suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan Allah kita. Saudaraku, jika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, maka mata Tuhan itu tertuju dalam hidup kita dan mukjizat pemulihan akan dinyatakan dalam hidup kita semua. Mari kita baca Mazmur 34 ayat 15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ya saudaraku, Roh Kudus adalah kunci untuk membuka gerbang penyembahan yang sejati. Ketika kita menyembah dalam roh, kita ini dibebaskan dari ritualisme atau dari legalisme, dan kita dimampukan untuk terkoneksi atau terhubung dengan Tuhan pada tingkat yang lebih dalam lagi, pada tingkat yang lebih intim lagi, lebih dekat lagi. Roh Kudus akan membimbing kita untuk kita menyembah bukan dengan kemegahan lahiriah, melainkan dengan hati yang penuh kasih, dengan hati yang penuh penyerahan secara total. Saudaraku, kebenaran sejati dalam penyembahan itu berarti berbicara tentang ketulusan, tentang keikhlasan. Kita datang kepada Tuhan bukan dengan topeng atau dengan kepura-puraan, melainkan dengan hati yang terbuka, hati yang transparan. Kita mengakui kelemahan kita mengakui kekurangan kita, dan kita memohon belas kasih Tuhan tanpa rasa malu. Ketika kita menyembah Tuhan dalam roh, dalam kebenaran, mukjizat bukan hanya kemungkinan, tetapi mukjizat itu sebuah janji dalam kepastian. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih, selalu siap untuk mencurahkan berkat-Nya kepada mereka yang datang kepadanya dengan iman dan dengan ketulusan. Mukjizat dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kesembuhan fisik, kesembuhan batin, emosional, hingga pemulihan hubungan dan juga terobosan dalam kehidupan. Ketika kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kita ini membuka diri pada berkat-Nya yang luar biasa dan juga kuasa-Nya yang mampu mendatangkan mukjizat, mendatangkan perubahan dalam kehidupan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa Surgawi yang penuh kasih, pada kesempatan ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur
dan juga penuh kerinduan untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami percaya bahwa ketika kami membuka hati kami untuk menyembah-Mu dengan sepenuh hati, Engkau akan mendengarkan doa kami dan Engkau akan melakukan mukjizat terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami masih terikat oleh dosa dan juga keraguan-raguan. Kami masih terpaku pada hal-hal duniawi dan kami lupa untuk mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, dan kami mohon Engkau untuk membersihkan hati kami dan memperbarui roh kami. Tuhan, melalui pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk menyembah-Mu dengan sepenuh hati, tanpa rasa takut dan tanpa keraguan. Ajarkan kami untuk menyembah-Mu bukan hanya dengan kata-kata yang indah, tetapi juga dengan seluruh kebenaran hidup kami. Kami ingin hidup dalam ketaatan kepada-Mu dan mengikuti jalan-Mu dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa ketika kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, Engkau akan melakukan hal-hal yang mustahil dalam hidup kami. Engkau akan menyembuhkan penyakit kami. Engkau akan menyelesaikan masalah kami. Dan Engkau akan melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Engkau akan menunjukkan kuasa-Mu yang luar biasa dan membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, dan mukjizat pemulihan akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu yang baik terjadi dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan juga dengan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Engkau akan tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau, Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.